Halo starting lapangan. Hari ini, kita tidak sekadar membahas sepak bola. Kita sedang membahas arah masa depan Timnas Indonesia. Di tengah sorotan publik, tekanan supporter, dan ambisi besar menuju level dunia, satu nama kini berada di pusat perhatian. Namanya John Herdman. Pelatih berpengalaman internasional, arsitek kebangkitan Kanada, dan kini pemegang kendali Timnas Indonesia. Video ini bukan opini semata. Ini adalah rangkuman berita dan analisis sepak bola dari sumber terpercaya dunia. Mulai dari FIFA, federasi resmi, hingga media sepak bola internasional. Siapa John Herdman? John Herdman lahir di Inggris, negara dengan tradisi sepak bola paling kuat di dunia. Namun ia bukan mantan superstar lapangan. Ia tidak dibesarkan oleh popularitas. Herdman adalah produk ilmu kepelatihan modern. Ia memulai kariernya dari level akar rumput, mendalami sport science, psikologi atlet, dan manajemen tim nasional. Menurut laporan federasi dan analisis media Eropa, Herdman dikenal sebagai pelatih yang membangun sistem terlebih dahulu, baru mengejar hasil. Dan filosofi inilah yang membuat namanya dikenal dunia. Revolusi di Timnas Putri Kanada. Nama John Herdman mulai diperbincangkan luas saat ia menangani Timnas Putri Kanada. Di bawah kepemimpinannya, Kanada berubah dari tim kompetitif menjadi kekuatan global. Prestasi puncaknya adalah medali perunggu Olimpiade, hasil dari pembangunan tim jangka panjang dan konsisten. Media internasional menyebut Herdman sebagai pelatih yang memahami bahwa sepak bola dimenangkan oleh pikiran sebelum kaki. Keberhasilan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari proses bertahun-tahun. Misi mustahil, Timnas Putra Kanada. Tantangan terbesar Herdman datang saat ia mengambil alih Timnas Putra Kanada. Selama 36 tahun, Kanada gagal lolos ke Piala Dunia FIFA. Tekanan besar, ekspektasi rendah, dan sejarah yang berat. Namun Herdman menerima tantangan itu. Ia membangun tim dengan identitas jelas, pertahanan terorganisir, transisi cepat, dan mentalitas kompetitif. Hasilnya mencengangkan. Kanada lolos ke Piala Dunia FIFA sebagai juara kualifikasi CONCACAF, mengungguli negara-negara dengan tradisi sepak bola jauh lebih besar. FIFA dan media global memuji proyek ini sebagai contoh pembangunan tim nasional modern. Mengapa Indonesia memilih Herdman? Pada Januari 2026, PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan ini langsung menjadi sorotan media Asia. Indonesia tidak memilih pelatih instan. Indonesia memilih arsitek sistem. Herdman datang bukan hanya untuk satu turnamen, tetapi untuk membangun fondasi sepak bola nasional. Ini bukan proyek jangka pendek. Ini adalah visi jangka panjang. Filosofi taktik John Herdman. John Herdman bukan pelatih yang terpaku pada satu formasi. Menurut analisis media sepak bola Eropa, ia fleksibel secara bentuk, tetapi tegas secara prinsip. Prinsip pertamanya adalah struktur bertahan yang disiplin. Bertahan bukan berarti pasif, tetapi aktif menutup ruang dan memaksa kesalahan lawan. Prinsip kedua adalah transisi cepat. Begitu bola direbut, timnya bergerak vertikal, cepat, dan efisien. Dan prinsip ketiga adalah disiplin posisi. Tidak ada ego yang lebih besar dari sistem. Dan prinsip keempat adalah mentalitas juara. Herdman ingin pemainnya percaya bahwa mereka pantas bersaing di level tertinggi. Sistem permainan dan formasi. Dalam kariernya, Herdman menggunakan berbagai formasi, 4-3-3, 3-4-3, hingga 4-2-3-1. Namun formasi hanyalah angka. Yang terpenting adalah fungsi pemain. Bek sayap menjadi jalur progresi serangan, gelandang bertahan mengatur tempo, penyerang menjadi pemicu pressing.
Menurut laporan teknis FIFA, tim asuhan Hartman dikenal sebagai tim yang kompak antar lini, minim jarak, dan disiplin saat kehilangan bola. Kesesuaian dengan timnas Indonesia. Apakah filosofi ini cocok dengan Indonesia? Jawabannya ya, tetapi menuntut disiplin tinggi. Pemain Indonesia memiliki kecepatan, teknik, dan daya juang. Tantangan terbesarnya adalah konsistensi dan pengambilan keputusan. Inilah mengapa Hartman menekankan detail kecil dalam latihan. Bukan talenta yang kurang, tetapi sistem yang perlu dimatangkan. Indonesia sekarang versus Kanada dulu. Saat Hartman mulai melatih Kanada, kondisinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Banyak potensi, tetapi minim identitas. Kanada tidak langsung sukses. Mereka kalah, mereka dikritik, tapi sistemnya tidak berubah. Dan hasilnya datang perlahan. Inilah pelajaran penting bagi sepak bola Indonesia. Peran Timnas 23 dan masa depan. Hartman melihat Timnas senior dan 23 sebagai satu ekosistem. Asian Games dan turnamen usia muda bukan sekadar target medali. Itu adalah investasi masa depan. Regenerasi, konsistensi sistem, dan identitas bermain menjadi kunci utama. Penutup kuat, retention, dan CTA. BGM inspiratif naik perlahan. John Hartman bukan jaminan kesuksesan instan, namun ia adalah fondasi perubahan nyata. Sepak bola besar dibangun oleh proses, bukan keajaiban semalam. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia memilih untuk percaya pada proses yang benar. Menurutmu, apakah John Hartman adalah jawaban masa depan Timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Starting Lapangan untuk berita bola dunia terpercaya dan analisis bola mendalam.